kita. Step by step menjadi penjual profesional di industri asuransi, Bapak Bijay Firman Handoko. Kok nggak ada musik-musiknya yang dramatis, Pak Ade? Aduh. Cek. Pakai musik dramatis dong. Udah ganteng begitu. Iya, aduh. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Hyper quality. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya panggil asisten saya, Ibu Amelia Zong. Enak aja dia. Enak aja makan gaji buta. Iya, gua yang ngomong transferan ke dia. Oh gitu ya. Itu udah fitrah. Udah fitrah itu by system ya. Nah gitu. Oke teman-teman, hari ini saya ditugaskan untuk sharing lebih kepada teknik komunikasinya aja. Ya, jadi teman-teman udah banyak belajar tentang prospek, kita ada kelas prospecting gitu ya. Tapi di sini saya sebagai lebih kepada teknik komunikasi khususnya buat tim-tim baru ya, yang kalau mau ketemu nasabah masih kakinya geter. Nah, itu ya. Kita kertek di materi hari ini gitu ya. Yang lama buka kalkulatornya jangan lupa di-download. Nah. Pak Ade masuk materi Pak Ade biar cepet ini. Udah jam 11. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman buat tim baru ya, buat agent baru ya, buat teman-teman juga. Banyak orang di luar sana ketika kita ajak bisnis selalu ada penolakan. Aduh, saya nggak bisa ngomong, betul nggak? Saya nggak bisa, nggak punya teman gitu ya. Apalagi biasanya penolakannya. Kalau orang mau jualan, takut kaya, belum siap dia secara mental ya. Apalagi malu, apalagi gengsi, ya. Nah itu semua teman-teman, itu adalah mental block, ya. Itu semua adalah mental block. Mungkin dalam pikiran dia, ya. Kadang-kadang orang tua itu bahaya dalam berbicara, ya. Dalam berstatement, terutama sama anak-anak kecil, gitu ya. Misalnya ada contoh ya, ada ibu-ibu hujan-hujan ya, lagi jualan gitu kan. Sebenarnya dia sih biasa aja, ya kan. Nah, tapi gara-gara si orang tua ini ngomong sama anaknya, kasihan ibu itu ya, hujan-hujan jualan, betul nggak? Itu tuh anak nancep sampai gede tuh omongan itu, dan itu jadi dia mental block. Nah, orang ini kalau diajak bisnis susah minta ampun. Kita jualan apa aja sama dia, itu susah juga, gitu ya. Nah, itu bisa menghambat karir teman-teman, dan itu juga bisa menghambat kita. Ya, tanpa sadar kita juga punya mental block. Contoh, ini ada satu cerita ya, kalau kita ke kebun binatang ada gajah. Nah, enggak, ini ceritanya Coach Izin tentang gajah ya kan. Melanjutkan sesi sebelumnya. Gajahnya udah keluar ya. Aduh. Jadi kalau teman-teman nanti ke kebun binatang ya, teman-teman bawa anak-anak, ini bisa jadi cerita. Nah, ini cerita tentang mental block gitu ya. Ya, gajah udah tahu badan segede gini, diikat gini, dia kabur nggak? Enggak. Kenapa? Karena pada saat dia kecil, ya ini sudah dilakukan. Dia untuk berontak sakit sininya, dan itu akhirnya terekam di memori dia. Jadi anchor teman-teman. Nah itu. Padahal udah segede gini diinjek aja dia bisa kabur, bener gak? Nah itu adalah mental block. Yang secara terus menerus, wah gak bisa. Betul. Dan itu bisa juga terjadi sama teman-teman saat ini. Aduh gue udah coba selama ini gak bisa nih gitu. Hah? Kuda juga sama, ular juga sama. Gitu. Hah? Gitu ya. Oh gimana? Nah ini pawangnya.
Iya, ya kan. Gitu. Kalau Betul itu, itu. ya pawangnya kurang mudah. Oke, Ngurusin binatang doang. videonya ada nggak? Satu. Nah ini ada videonya teman-teman. This is R1. 哎，又不那个啊！I don't care，你会的片我看。What's your number？他停都在吧 R1 is not a happy man. Tisu cek, tisu.？No, he's not really blind one. Boss，我都用 boss。哎，老板，他在供应在。 And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail 啊？Go study. Kerjanya Dinner ngomel-ngomel late aja. again. What kind of wife? Yes, R1 has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Terjadinya kejadian yang aneh di seluruh kawasan membakar. But one day, something strange happened. You'll never believe it. R1 gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So go away. Not until I show you something. Now you're going to show me a wish. Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life, Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. one more video please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Nah itu dia. Trust me. Boy. Boy. Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. You know, I'm also manga fan when I'm young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. R1 is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Oke, udah. Yeah. Nah, itu teman-teman tentang mental block ya. Memang kadang-kadang kita di agency ini perlu juga bikin acara event tentang untuk menghancurkan mental block. Nah, saya udah
dulu kita biasanya setahun sekali. Jadi agent dikumpulin, kita camp. Memang camp gitu. Nah nanti ada sesinya, nanti bisa ada malam perenungan gitu ya. Atau besoknya mungkin ada event macam-macam polanya. Ada yang nginjek bara api gitu. Nah ada yang mecahin botol. Nah gitu. Pak Anggor dulu mecahin apa ya Pak ya? Botol ya. Makanya Pak Anggor nggak boleh jauh deket-deket dari botol ya. Panggil pecahin telur. Nah, Pecah telur. Gitu. Kalau dinosaurus ya. Closing. ya betul ya. Saya dulu sama Amel kita dulu di mana ya? Di Karawaci sama coach siapa ya? Pecahin apa nih? Antonis Arif gitu ya. Jadi kita dulu dikumpulin gitu ya sama dia. Oke nggak pakai baju karena kita mau ke sawah bajunya jangan yang bagus. Oke gitu seadanya bajunya ya. Handphone semua kumpulin. Oke kumpulin supaya nanti biar nggak jatuh di sawah. Kita oke aja tuh. Oke teman-teman sawahnya nggak bisa dipakai. Selanjutnya Anda suruh cari uang 25.000 keluar. 12.000 ya. Keluar gitu ya. Macam-macam tuh. Nah disitulah penentuan mental blocknya gitu ya. Kita lihat dia masih punya mental block atau enggak gitu. Macam-macam tuh kayak saya jadi tukang parkir di Indomaret gitu kan. Saya macam-macam Amel jadi ngajar di sekolahan gitu. Ada yang jadi tukang urut, pokoknya macam-macam lah gitu. Hah? Pak Haji jadi kuli bangunan. Kebetulan kan saya kan jadi tukang parkir ya cepet tuh. Nah saya nyampe Amel belum, dalam hati saya rasain loh. Emang lu pikir nyari duit gampang. Iya. Rasain lu. Gitu ya, itu teman-teman. Jadi mental block ya. Hah? Ajar. Enggak, kamu ajar apa ya Mel ya? Aku ajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Oh ya, gitu. Nah itu teman-teman ya. Pertama mental block. Jadi kalau kita masih punya mental block bisnis, susah teman-teman. Karena kita harus ketemu orang ya. Apalagi kita di bisnis asuransi itu adalah kita mau jualan solusi dengan asuransi. Maka kan kita harus ngobrol dan kita akan ketemu orang yang bermasalah. Betul nggak? Nah contoh orang tadi kalau di bisnis ini itu opportunity tuh. Gitu. Kenapa? Wah ini orang galak begini pasti ada masalahnya. Nah kita bisa masuk. Nah itu nanti kita pelajarin ya. Ada kosin sih. Yang pandai. Nah, sebelum kita mulai, kita harus ada yang namanya persiapan. Persiapannya itu apa? Nah, kalau bisa, kita itu sudah profiling calon nasabah. Ya, calon nasabah kita profiling. Supaya kita tahu karakternya. Nah, kalau bisa, sebelum dalam perjalanan, misalnya saya mau ketemu calon nasabah gitu ya. Biasanya dalam perjalanan itu, saya sama Amel, itu kita udah bikin skrip. Obrolannya kira-kira nanti materinya mau ke arah mana. Udah disiapin dari awal. Jadi tektokannya tuh udah dapet gitu. Dan itu memang perlu dilatih gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan kalau misalnya profilingnya kita dapat teman-teman. Makanya kenapa agent setiap hari Senin harus kirim daftar nama 10 orang yang bakal ditemuin. Karena di situ nanti challenge-nya seorang leader sama agent adalah nanti lo mau ketemu dia mau ngomong apa. Nah itu. Ya kan? Jangan-jangan pas difoto, Pak gue ngomong apa Kak? Tahu gue ngomong apa, lu yang lu fotoin cuman pintu. Nah. Ya kan gue mana tahu. Pak gue udah sampai depan rumah nasabah nih gitu. Gue ngomong apa mana gue. Lu kasih lihat cuman pintu. Gue ini leader bukan cenayang. Sekarang kan enak sebutin nama, cari di googling keluar mau IG-nya kayak apa kayak kita bisa lihat nih gitu kan. Kita lihat ya kira-kira apa nih nanti gitu. Nah, setiap orang kan punya cari ide macam-macam. Tapi rumusnya ada teman-teman. Rumusnya itu adalah
teknik komunikasi kita kan direct selling. Thank you, brother. Ini ilmunya dapat menyimak. Pokoknya lancar dah. Ya, S plus P plus I plus N. Nah, Spin. jadi situasi, problem, implikasi, sama niche. Nah, kita harus tahu dulu nih, pada saat kita ketemu profiling, ya misalnya seorang ayah. Seorang ayah itu kita lihat dia sudah berkeluarga atau belum. Ya kalau ayah pasti udah berkeluarga ya. Ayahnya siapa nih gitu kan. Ya terus sudah punya anak berapa, anaknya umur berapa. Kita terka-terka nih kira-kira problemnya dia apa nih gitu. Lihat anaknya sekolahnya di mana, dia kerja di mana. Matching gak nih kira-kira nih antara penghasilan dia sama kerjaannya dia, penghasilan dia sama sekolah anaknya gitu. Harusnya kalau income-nya bagus, sekolahnya anaknya bagus gak? Bagus gitu. Nah dari situ tuh sudah mulai kita raba-raba ya. Kalau nggak matching, nah di situ titik poin masalahnya. Udah mulai tuh kelihatan. Nah nanti mulai arah ngobrol-ngobrolnya ke arah sana. Nah itu penting teman-teman. Kebiasaan dia dan waktu tepat untuk ngobrolnya itu kapan. Contoh dulu saya canvassing ke ITC di Cipulir. Nah saya itu best waktunya itu adalah setiap hari Senin. Hari Senin sore jam 2. Kenapa? Karena hari Sabtu, hari Minggu dia lagi panen. Hari Senin dia lagi ngitung-ngitung. Gitu, ya kan? Nah, hari Senin jam 2 dia lagi pegang duit. Lo ngomong apa aja enak sama dia, mau prospek apa enak gitu. Dia pegang duit. Nah, jangan ketemu dia hari Jumat. Karena hari Jumat dia belanja. Gitu. Ya, dan jangan ketemu hari Selasa, Rebo, Kamis. Karena isinya adalah karyawannya dia, yang owner nggak ada. Nah itu kita tahu base time-nya. Ya. Nah berapa besar potensinya ya teman-teman bisa lihat dia usahanya apa, ya kan. Terus kalau dokter sehari bisa dapat berapa pasien. Terus apalagi misalnya. Nah level pekerjaannya apa. Nah kadang-kadang nggak match tuh. Aku sama Amel suka ngobrol. Mel, dia kerjanya ini, sekolahnya di sini. Wah nggak masuk nih angkanya nih. Langsung sama Amel cari tahu ini sumber penghasilan lainnya apa. Gue kayak underrating. Nah, berarti nanti yang di prospek, nah yang ini nih siapa nih? Kakeknya atau neneknya? Nah itu. Nah ini teman-teman. Nah, latar belakang ya. Kalau prospek jangan lupa. Nah, bawa alat-alat prospek. Bukti klaim, apalagi market survei itu semua harus ada ya. Nah, ini contoh ya. Kita mulai perkiraan dulu ya. Usia 30 tahun sudah nikah, ya, anak pertamanya 2 tahun. Punya usia, bisnisnya ada kuliner sejak 5 tahun. Ya, istrinya nggak kerja, pengeluarannya kira-kira 20 juta per bulan. Ya, usahanya belum bisa ditinggal sendiri. Yang paling penting buat Pak Bambang itu adalah pendidikan anaknya. Karena waktu kecil, bapaknya meninggal sehingga harus membiayai sekolah sendiri. Nah, ini udah mulai nih, kelihatan nih problemnya di sini. Aset yang dipunya itu saham, reksadana properti, dan Pak Bambang belum punya polis, cuman punya BPJS. Nah, hobinya apa? Olahraga. Nah, berarti potensinya bisa apa aja coba teman-teman? Kritis bisa, perut cerah bisa. Semuanya bisa. Iya. Tinggal teman-teman mau nanti ngobrolnya ke arah mulai dari mana pintunya? Apakah dari pendidikan? Apakah dari hobi? Nah, mau dari anak boleh. Ya kan ketemu feel-nya kan? Nah, jadi pada saat kita ketemu udah tahu nih mau ngomong apa.
gitu. Bukan cuma difotoin pintu doang. Nah, Iya, foto itu dia nanya mau ngomong apa. Sebelum mau ngomong lu ketok dulu. Pastiin dia keluar dulu. Lu ngomong pintu belum dibuka. Ya. nah ini contoh ya kan. Asuransi jiwa kira-kira 2,4 M ya. Yang dihitung dari mana? Dari 10 tahun pengeluaran yang 20 juta tadi ya. Nah, asuransi kesehatan bisa kita tawarin Purwell ya. Nah, gimana cara switchingnya nanti? Nah, teman-teman harus bisa jelasin. Sakit kritis minimal 5 tahun. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, sebelum ketemu nasabahnya, teman-teman udah bikin contoh proposalnya dulu. Iya. Gitu. Bilang ini kebetulan setelah ini ada nasabah yang mau ambil, makanya saya mampir ke sini dulu. Nah, gitu. Ya, secara dibetul-betulin aja, kebetulan terus pokoknya, ya. Jadi teman-teman udah bisa tahu preminya berapa. Karena orang beli itu bukan karena kebutuhan. Dia tahu dia perlu, tapi belum tentu dia beli, belum tentu dia ambil. Nah, nasabah itu kadang-kadang perlu kita kuatkan, perlu kita dorong teman-teman. Ya, kadang-kadang nasabah itu, nah nanti di terakhir ada tuh sinyal beli gitu ya. Nolak enggak, ngambil keputusan juga enggak. Coba, bingung nggak coba kita? Digantung. Iya. Nolak enggak, iya juga enggak. Tanda tangan juga ayo gitu. Nah, ada juga nanti tipikal seperti itu. Ya. Tapi secara emosional, nah ini titik emosional dia ini di mana nih? Sehingga dia bisa cepat-cepat ngambil keputusan, gitu ya. Nah, ini kan udah pernah dibahas di materi prospecting ya. Nah, gimana cara gali ngomongannya? Silakan Bu Amel. Ini dosen. Oh iya. Motivasi membeli itu ada dua, bisa karena kebutuhan, bisa karena emosional. Kalau kebutuhan, dia udah kena stroke, wah dia pasti cari asuransi itu. Masalahnya asuransi mau apa enggak? Nah, itu mic-nya. Itu cara ngomong. Kan gue yang nyupir, lu yang ngomong. Oke, udah, next ya. Nah, bisa produknya bagus, relationnya bagus, atau ada reward-reward apa nih? Ya, nah teman-teman kan tadi tuh banyak tuh reward-reward tuh. Nah, teman-teman bikinlah kira-kira apa ya rewardnya supaya setiap kali ketemu ada momentum nih. Ya kebetulan nih kita lagi ada program voucher. Nah, caranya apa? Waktu itu kan ada tuh kita udah kasih proposal. Nah, itu bisa tuh nanti nggak bisa di follow up. Nah, itu. Ya, sebenarnya Prudensia kan udah banyak momentum-momentum tuh. Itu biasanya aku pakai. Kayak kemarin dia udah mau Juli, terus dia lagi pikir, terus minggu ini aku bilang, Mbak, emang rencana yang kemarin proposal kemarin itu rencananya mau seperti apa gitu kan? Mau sih Mel, gue lagi diskusi sama laki gue kata dia tuh. Iya Mbak, tapi kalau misalnya kan nggak tahu nih Mbak mau ngambilnya kapan. Kalau Mbak memang mau ngambil sekarang, itu kebetulan kita ada program e-voucher, aku bilang. Lumayan sih 5 juta. Ya lumayan ya Mbak, padahal aku tahu itu lumayan banget sebenarnya. Cuma aku bilang lumayan ya Mbak gitu. Nah itu kita pakai buat momentum program. Tapi kalau ini sih biasanya lebih ke ini ya. Ini sih di kelas prospek udah diajarin ya, perlu diulang. Gak apa-apa ya. Ya udah, kan kalau kita ketemu ayah, seorang ayah itu biasanya pekanya sama siapa? Sama anak kan. Nah biasanya memang aku masuknya dari anaknya dulu. Misalnya nih mau ketemu sama Ko Aliung. Misalnya Ko Aliung Valen ya, Valen kan? Ya Valen sekarang kelas berapa Ko Aliung? Baru masuk kuliah Mel. Udah jadi agent. Masuk kuliah ya? Oh ya lumayan ya. Itu kuliah, jadi ambil fakultas apa? Di BINUS. Oh lumayan ya. Kok kalau di BINUS itu biasanya kalau misalnya mau, ini anggap ini calon nasabah ya, jangan agent ya. Kalau misalnya mau kuliah bisa suruh regisin kartu asuransi loh, kok bener gak sih? Kata temenku sih kemarin gitu. Bener ya? Jadi harus, belum punya ya kemarin berarti ya? Kemarin berarti lampirin BPJS doang ya?
Emaknya yang ngurus, nggak ngerti gua. Iya. Oh, KIP dia. KIP. Kayak Bihan bilang apa? Bun, KIP apa? KIP. Itu Bun, KIP. Kartu Indonesia Pintar. Ada KIS, ada KIP gitu. Iya. Nah, iya kok ternyata emang harus. Kayak kemarin kayaknya belum ya. Kemarin CIT bilang sama Amel belum dilampirin. Kalau misalnya sekarang mendingan dibuatin aja deh kok. Karena memang nanti kedepannya itu diperluin. Buat nanti dia nanti internship, magang itu perlu banget. Padahal aku tahu yang belum punya sekeluarga sebenarnya. Cuma kalau aku masuk langsung ke dia nggak akan masuk. Karena pertama dia habis bayaran kuliah, ya kan. Mukanya kelihatan kusut gitu kan. Ya kan. Terus yang kedua, ya kan. Dia kelihatan bingung karena yang ngurus istrinya. Makanya aku ambil momentum tadi. CIT, nah ingat gak tadi Amel ngomong. Kata CIT belum loh kok. Karena aku tahu dia nggak tahu. Dia kan kelihatan pas aku tanya gini, gitu kan. Nah kita langsung bilang, oh kata CIT belum gitu. Jadi kalau misal bisa, Valen mendingan dibikinin kok gitu. Murah kok, sekarang seumuran sama Bihan Pak Valen. Untuk asuransi. Iya. Udah ada sih asuransinya. Udah ada ya? Udah ada. Nah kalau misalnya itu coba lihat dulu deh, ini tuh bagus banget gitu. Jadi kita ngasih dia momentum yang kira-kira sepakat sama dia. Atau misalnya yang punya anak kecil, siapa yang punya anak kecil selain saya? Oh Ayu, Ayu, oh bapak, ini bapak-bapak. Yang dari yang satu lagi? Yang lu bilang? Oh dia sulung semua kok. Anaknya sulung semua kebetulan. Dia gak ada anak bungsu. Siapa? Oh iya Wani, Wani ibu-ibu, enggak contoh ya. Jadi kalau udah nggak apa-apa, ini bapak-bapak yang pernah punya anak kecil kan kamu? Oh iya, tapi bukan, aku cari bapak-bapak, kan lagi ayah-ayah. Lain. Jadi kalau bapak-bapak, oh iya Pak Rudi ya kan? Iya. Paling kecil enggak, yang kecil banget. Jadi sebenarnya gini, kita iya ini sih kayaknya udah nggak punya anak kecil sih. Udah nggak kecil lagi kan? Kan kecil. Oh iya benar. Pak Joli. Sini kasih Pak Joli. Kalau Irgi belum, baru mau punya anak kecil nanti ya. Belum nikah saya. Ini mau rekrut atau mau Prospek. Kita prospek ya calon sahabat. Misalnya mau bilang ya kan, ya jangan lupa kan ada kita salaman dulu dong. Sini dong Pak Joli. Ya. Ini kan contoh ya, ini contoh buat agent ya. Kalau leader saya nggak ngajarin lah, udah jago. Halo Pak Juli, apa kabar? Lagi sibuk nggak nih? Enggak sih, aku lagi santai sih sebenarnya sambil nunggu. Lagi kerja gini Pocan sama siapa di rumah? Sama Mbak. Ya, tuh, tiap hari ini Iya. diantar Mbak ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalnya libur biasanya Pocan kegiatannya apa nih? Kalau kegiatannya pasti ke klub, dia kalau olahraga. Setelah itu udah belajar biasa aja sih Oh sebenarnya. gitu ya. Jadi ke klub, main. Iya. Hobinya apa emang? Hobinya saya belum tahu hobinya apa, cuma saya paksa untuk olahraga aja Oh, sebenarnya. iya benar-benar. Kenapa sih pilihnya olahraga buat Pocan? Ya karena saya melihatnya kalau di olahraga itu kan dia sportivitasnya ya. Saya belajar dari situ aja sebenarnya karena kedepannya saya pikir anak-anak itu dimanapun dia berada nanti berkarir, mulai dari situ sih sebenarnya. Bagaimana menghargai orang, bagaimana membuat suatu tim. Ya Gitu dimulai dari olahraga, itu mindset saya sih. Iya benar, berarti memang kedepannya berarti udah punya plan-plan ya buat Pocan. Kalau untuk sekolah, udah Kalau disiapin belum? Kalau sekolah udah mulai sih melangkah. Udah mulai. Udah belum pernah ngitung nggak kalau nanti Pocan kuliah berapa? Kalau ngitungnya secara detail belum, karena saya rasa ya besar sih sebenarnya. Saya juga yakin sih besar. Gitu. Kalau misalnya Bang Juli ada waktu, Amel hitungin biaya pendidikan Pocan boleh ya? Kan kebetulan anak baru masuk kuliah nih. Caranya gimana tuh? Nah ada, nanti aku hitungin. Bang Juli ada waktu nggak sekarang? Boleh. Gitu caranya. Aku nangkep dari omongan dia tadi. Dia kan belok Pocan mana nih? Tujuannya olahraga apa? Memplanningkan. Berarti kan dia udah memang fokus nih. Ya masuk dari sana. Kalau ke ini ngomongnya apa? Kesehatan. Jadi ngomongnya dari situ. Jadi kita bisa harus posisi kita adalah pay attention dan biasa nangkep omongannya. Jadi kalau bisa ketemu nasabah tuh hadir. Jangan mikirin, aduh anak gue udah jemput belum, aduh cucian, aduh tukang gojek gue, aduh gak masuk lagi. Gila, mesin sanyo gue mati, gak usah. Gitu kan. Jadi fokus. Fokus ya. Kayak tadi kan kalau Amel ke skip aja bentar tadi. Gak bisa omongannya Pak Juli apa. Ya, betul.
Nah, jadi sebenarnya closing itu bukan hanya karena kita jago jelasin produk, tapi masuk sama kebutuhannya. Coba kalau Amel masuk tadi, Pak Juli sehat ya, berarti perlu dong kesehatan. Belum tentu diambil. Perlu apa? Kan biar anak saya sehat. Oh. Kalau Amel nangkepnya olahraga, biasanya agent ya. Kalau kata-kata olahraga nangkepnya apa? Kesehatan. Pasti Amel bilang, kalau gitu perlu dong kesehatan. Oh, dari kantor dia akan ngomong gitu. Iya, betul. Jadi aku ngomongnya adalah bagaimana membentuk, menghitung kebutuhan untuk Pocan. Karena tadi dia udah ngomong kenapa anak saya ikut klub karena saya pengen iya. begini gitu. Oke. Gitu. Jadi nangkep dari omongannya si nasabah. Itu sih. Thank you Bang Juli. Ya, thank you. Bener-bener gitu. Itu kalau ke Bapak ya. Pantes kerja lu ringan, Je. Yoi. Dia ngomong gua makan. Gitu emang posisinya emang begitu dia. Lu sih lagi bininya nggak diajak. Justru sengaja dia. Nih, Oh mirip-mirip ya Bini sama gua dia. suami ini ya. Iya. Kalau Pak Rudi sembari main handphone. Iya. Kalau Pak Indra ngerokok ya. nah kayak Kak Leni itu jago dia. Karena dia punya karakter memang kalau ngomong tuh merhatiin orang. Jadi nggak semua orang itu mau mendengerin orang. Banyak kan kalau agent tuh kan kayak rebutan ngomong kayak pengen buru-buru. Tenang aja dia mau ngomong apa. Terus kalaupun nanti dia ngeblok juga nggak apa-apa. Nah sekarang ibu-ibu nih, ibu-ibu itu kan. Ibu-ibu siapa yang suka ikut? Nah kayaknya suka arisan geng Batak ya. Yes, ketua. Geng HI. Abro arisan juga. Tupperware. Nah biasanya ibu-ibu kalau ngumpul-ngumpul, ibu-ibu sekolahan ngumpul-ngumpul ngomongin siapa? Selain ngomongin anak, flexing anak, ngomongin apa lagi? Gibah. Ada yang kedua, mertua biasanya. Astagfirullahaladzim, kok bener kata Wani. Banyak kok Mbak, ya kan? Ya, kalau lingkungannya udah tua-tua ngomonginnya anak, mantu. Tapi kalau lingkungan kita ngomonginnya masih mertua, ya kan? Biasa sih apa sih kekhawatiran dia terhadap mertua? Biasanya apa? Mertuanya rewel. Yang kedua adalah bawel, ikut campur gitu kan. Siapa tuh mau ikut campur? Deep banget tuh. Mr. Ang masih aja permasalahannya. In this situation udah mantu. Jadi makanya dia gak mau jadi mertua yang begitu. Nah, jadi kalau kayak gitu biasanya kan orang tuh biasanya kenapa? Kadang-kadang sebenarnya itu nggak perlu terjadi, tapi memang situasi itu sering terjadi. Tapi kita sebagai agent ya dengerin aja. Nah, kayak aku ada contoh ya. Jadi temanku itu anak tunggal, menikah dengan anak tunggal. Nah, suaminya ini superior lah, umur 3 tahun udah bisa baca, lulusan ITB, oil company, S2 di Jerman. Wah, pokoknya pinter banget nih. Mertuanya ngerasa ini anak gue hebat banget gak? Hebat. Lu tuh beruntung nikah sama anak gue karena lu cuma ibu rumah tangga. Ya kan? Terus teman aku bilang, padahal kan gue juga lulusan bagus juga, padahal gue juga dipaksakan tidak kerja oleh suami gue. Bukan gue gak mau kerja Mel, tapi kok kayak gitu banget. Ya aku denger aja. Terus apa kekhawatiran lo? Iya, jadi seolah-olah tuh semua dia masih punya hak penuh terhadap anaknya. Aku bilang betul. Anak laki-laki itu selamanya punya ibunya. Itu bener. Itu takdir. Terus yang kedua adalah secara hukum Islam, ini muslim kebetulan. Dalam hukum waris, ibu itu lebih banyak dapat daripada istri. Jadi dalam hukum Islam, harta itu 1/8 cuma. Kalau untuk istri. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2 atau 3, 1/8 lagi rame-rame itu. Sementara ibunya dapat berapa? Ibunya dapat 1/3 loh. Banyakan mana? Banyakan ibunya. Nah, lu bilang, lo jangan kayak gitu Mel, itu gak adil. Loh, bukan masalah gak adil, memang seperti itu. Dan ibunya berhak terhadap anaknya. Orang anak tunggal mau dia apain? Dia mau tinggal sama siapa lagi? Apalagi tunggal, ya kan? Udah gitu lakinya sukses banget. Nah, iya, makanya enak kayaknya mertuanya sih enggak ini. Iya. Karena ini mertua berpenghasilan. Iya. Biasanya kayak gini mertua tidak berpenghasilan biasanya, pensiunan. Iya, betul. Terus aku bilang, ya nggak apa-apa. Apa yang khawatir? Iya, masalahnya kan, masalahnya gue nanti mikirin karena mertua gue ngomong itu tuh sebenarnya nanti ibu kayaknya udah ada sinyalir bahwa mertuanya mengklaim bahwa apapun itu ya pakai hukum Islam.
kalaupun apa-apa tuh kayak ya itu urusan mereka lah bagi aku ya kan. Tapi aku bilang kekhawatiran lo apa sih? Kekhawatiran lo ketika harta itu berpindah kan. Nah jadi harta itu yang aku pikirkan adalah lo mendingan substitution. Lo substitute harta itu dengan barang lain yang lo nggak usah rebutin. Bilang mendingan lo hidup akur-akur aja sama mertua lo. Oke, sekarang rumah ini the worst case apa-apa sama Iwang, kesebut sama suami lo, maka akan menjadi hak dia sepertiganya dan lo 1/8. Memang lo punya anak laki-laki, gue bilang gitu. Terus gimana? Ya udah hartanya berapa? 5M, bikin UP 5M. Gue bilang ini murni punya lo dan lo nggak bisa diganggu dan saat itu juga itu bisa lo udah mendingan hidup lo damai aja sama mertua lo. Terus sih, ambil langsung. Itu. Jangan jadi kompor ya. Jangan jadi kompor, santet aja mertua lo. Jangan. Usir. Gue santet mertua lo. Atau lo ganti mertua baru. Jangan ya. Jadi akur aja. Terus yang kedua, misalnya cewek-cewek nih. Aku juga polis anti pelakor ya ada ya. Wah. Bikin deh polis anti pelakor. Tolong yang pelakor di mute suaranya. Soalnya nggak ada di sini nggak ada. Jadi gini kan, ya ini tuh kita lumayan loh terbantu oleh film-film drakor sama sinetron yang dia kan suka halu sih yang menyamar ya. Polis anti pelakor. Nah, betul. Polis anti pelakor. Jadi kan misalnya teman aku curhat nih, gila laki gue pulang malam mulu, sekarang nge-gym segala macam. Ya bagus dong, gue bilang gitu kan. Bukan itu memang masalah yang nge-gymnya sama siapa? Ya sama siapa, gue bilang gitu. Bukan, itu ada fotografer yang handal banget di mana fotografer itu punya model. Model itu sering foto di studio itu dan cakep-cakep. Ya gue bilang kan model pasti cakep ya. Ya kan? Terus gue bilang, iya kan model ya. Kalau dia gak cakep gak jadi model lah. Iya kan? Ih lu mah gitu kan. Dia bilang mulai tuh agak mendidih gitu ya. Kalau kayak ini boleh dikomporin ya kan. Model lah cakep. Terus habis itu yang kedua bilang gitu. Komporin. Terus habis itu yang bilang, tapi dia tuh sering lihat laki lo gak buta. Cewek cakep pasti dilihat. Gue bilang normal ya kan. Iya daripada lihat cowok ganteng gue bilang gitu kan. Wah lu mah parah kata dia ya kan. Pasti dilihat lah. Dia normal. Itu fitrah, nggak apa-apa. Gua nggak kayak gitu. Iya, ngeri. Sekarang malah Amel. Jajan, cewek cakep mana Mel? Iya, 360 langsung palanya. Dia bukan 180, biji langsung 360 palanya. 360 gitu. Iya normal gitu ya kan. Jadi aku bilang ya normal lah pertama. Terus habis itu ya, lu tau gak laki lu kerja di SCBD ya. Gue bilang gila sih itu ya. Apa namanya, laki lu sih tipe sugar daddy lah. Lu emang kampret. Iya loh. Makanya lu harus benerin value lo sebagai cewek. Cewek itu insecure karena gak punya value aku bilang. Nah atau yang kedua lu gak punya secure terhadap income. Nah makanya lo harus, nah itu rekod juga bagus loh, kayak gitu. Kenapa cewek itu sibuk ngerecokin suami? Pertama kurang sibuk, ya kan? Yang kedua kurang duit, ya kan? Ketiga kurang pergaulan. Gimana mau cakep kalau kurang duit kan gitu ya? Nah jadi ya paling nggak dia healing lah. Kalau misalnya dia di salon seharian, dia kan nggak gangguin suami ya sebenarnya. Nah jadi itu bisa buat rekrut. Nah kalau untuk polis, kenapa sih lo takut banget itu? Iya masalahnya Mel ya katanya. Ke temennya laki gue kemarin tuh habis ketahuan dia bilang gitu gini bilang, oh gitu berarti gini loh jadi perempuan ya jangan rugi dua-duanya aku bilang jangan perasaan hilang harta hilang juga. Bikin UP kamu bikin UP tambah UP kamu ya kan. Enggak, maksudnya aku bilang, lo jadi perempuan jangan goblok, jangan bego. Udah harta hilang, perasaan hilang, harta hilang. Satu-satunya tujuan pelakor apa sih? Ngambil harta lo. Iya, kalau dia ngambil laki, dia cewek cakep, gampang dia cari cowok ganteng lagi. Bukan laki lo yang diincar, sorry ya gue bilang itu. Yang model, yang model kayak laki lo tuh banyak. Cuma yang banyak duit kayak laki lo yang kurang banyak gitu kan. Nah, ya kita ngomong apa adanya loh. Ini anak cewek, obrolan cewek-cewek Jaksel loh, terus terang. Insecure-nya segitunya, terus jarang kan? Karena enggak, kalau
di Bekasi bukan ada pelakor, pebinor. Pengambil bini orang. Astagfirullahaladzim. Ada lagi lawannya pelakor, pebinor. Ada pebinor. Jadi di Bekasi tidak ada sugar daddy dan tidak ada sugar daddy. Jadi yang ada pelakornya. Jadi makanya kerjaannya mereka adalah jagain si pelakor-pelakor itu. Nah, intinya kan aku bilang itu. Jadi sebenarnya apa sih kekhawatiran lo gitu kan? Terus habis itu kenapa lo, nah balik lagi ke konsep asuransi. Kenapa lo izinkan suami lo kerja? Kenapa lo izinkan kenapa izinkan suami lo outsource outsource gitu kan? Kenapa? Karena ada uang ya kan? Nah, suami itu pada prinsipnya dua, diambil yang maha kuasa atau yang maha gemoy. Ya kan? Yang maha gemok. Ya kan? Ya iya, jadi intinya dua-duanya akan diambil. Oh sompol. Iya kan? Suami itu ada titipan ya kan? Iya. Gimana cara lo jaga titipan ya kan? Nah, tinggal waktunya aja. Ya, kata Kohwa, kenapa gue jadi tertuduh ya? Gue laki baik-baik. Enggak, tapi kok tuh tampang-tampang sugar daddy loh. Kok Alio tuh tampang-tampang sugar daddy ya? Iya, berpotensi untuk jadi sugar daddy. Murah kok di sini gopean doang. Gak masalah. Makanya M-banking dipegang masalahnya. Nah, jadi ya itu caranya gitu ya. Ya, palingnya notif masuk ke kita lah ya kan. Nah, jadi Gua cuma dikasih duit jajan doang. Sipu, tahu nggak? Waktu kita training ini yang ngajar. Bagaimana mengamankan yang ngajar ya, master class ya. Sipu, kakak ipar gue juga ternyata sama Sipu. Gue makan sama cincin sama Sipu, terus gini Sipu, masukin kartunya. Toh nggak bisa. Bener yang mana ya? Bener kan? Juga pada dia marahin itunya. Salapin sama nggak bisa live-in mandiri ya kan? Iya. Pernah waktu itu madar ke Bangkok, selingkuh dulu kenapa? Pulsa gue nggak nyaut, itu nggak pulsa, bukan nggak nyaut. Dan dia nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Gini-gini kan orang nyangka sugar daddy ya. Padahal menteri keuangannya kan. Nah, yang penting outlook-nya dulu ya kan. Nah, jadi aku bikin waktu itu aku punya closing waktu zamannya pandemi itu cewek tuh suami istri tuh banyak berantem loh pas pandemi. Karena tadinya suaminya kerja, iya tahu-tahu ketemu, dia ngerasa kok kayak anak buahnya, dia lagi gitu ya. Banyak banget yang hampir cerai juga waktu pandemi. Bener jadi anak buahnya. Bayangin aja, enggak dia meeting biasa sama sekretarisnya jam 11 disiapin kopi. Mah, nelpon dari atas, tolong kopi. Ya, seminggu Kak sabar ya kan. 2 minggu, pandemi berapa tahun? 2 tahun ya kan. Terus yang kedua, iya, terus tahu-tahu, mah tolong siapin aku makan siang. Lalu gue bingung ya, gue ini pembantu dia apa? Lo bilang, itu kerjaan sekretaris dia selama ini. Gue bilang gitu kan. Nah pertanyaannya, sekretarisnya gue mau suruh ke rumah. Ya enggak lah kata dia gitu kan. Jadi kita tuh kalau orang curhat tuh harus dinetralin gitu kan. Nah, sebenarnya aku bilang akhirnya ulang satu ya, apapun terjadi ya gue rasa sih laki lo nggak berpotensi buat itu, tapi the worst case terjadi apa kan income lo akan hilang, makanya sebaiknya lo ambil polis. Aku bilang gitu, kenapa? Yang bisa menjaga proteksi penghasilan dari suami lo. Udah, jadi gaji suami akan hilang 2 karena diambil maha kuasa sama maha semok tadi ya kan. Jadi lo harus jaga ya kan, ya kayak gitu. Itu closing teman-teman. Lumayan loh, aku dapat PCC salah satu dari polis pelakor loh. Iya, ya kan dengerin, curhat-curhatin kan dia kan. Oh bisa, mau? Bisa.
Iya, aku ceritain. Nah, oke ya. Nih, aku ceritain. Polis anti, oke. Ini kalau tadi kan anti pelakor ya. Yang ini polis khusus buat para pelakor ya. Oh iya, banyak banget loh, serius. Pelakor itu punya status gak? Gak punya status. Dinikahin gak? Enggak. Berani-berani nikahin pelakor ya. Kurang ajar, salah curhat ya kan. Nah, berarti dia ada rasa ketakutan gak? Nah, terus yang kedua, kadang-kadang pelakor bisa sampai punya anak loh. Nah, ada polis gak di kita yang gak perlu pakai akte? Iya, apa? Ada akte? Gak apa-apa, boleh kok. Boleh. Akte boleh gak pakai punya bapak, boleh. Di stempel belakang, anak di luar nikah dari hasil hubungan biasanya. Yang lama ada, justru sekarang yang gak ada. Pasti ya, pakai stempel masih. Nah, itu dibikin apa? Cerah yang pasti. Yang kedua adalah, kan pendidikan buat anaknya. Yang kedua kesehatan udah harus. Yang ketiga adalah apa? PTC, bener. PTC atau PSP. PSP aja bikinin. PSP udah. PTC, kalau PSP kemahalan ya nggak usah lah, kayak enakan tuh pelakor nggak usah. Ya kan? PTC aja dicicil gitu kan. Nah itu jadi nggak apa-apa, kita ini agent tuh harus netral. Anti pelakor kita punya, polis buat pelakor kita juga punya. Astagfirullahaladzim. Iya, gue habis ketemu sama pelakor lu gitu ya. Iya. Enggak, masa gini loh, katanya kok Alung ini tuh lagi pelajaran pro wanita ya, pro lady, bukan pro lady ya. Enggak, jadi sebenarnya Pelakornya di mana tadi banyaknya? Bekasi kok. Bekasi lah. Enggak, tapi enggak, dia kalau Bekasi jam segini udah enggak ada, lagi main ke Jakarta deh. Oh, iya. Padel. Lagi main pedal ya. Lagi opportunity ya. Ya kata Adit kenapa nggak bilang Mbak? Nih calon sugar daddy. Ya, calon sugar daddy bahaya. Kamu jangan suka main-main di tengah tante-tante. Enggak, dia tante-tante bahaya emang. Itu tante-tante semua. Aduh, pelajaran apa ini? Jadi kalau suami itu sebenarnya apa sih? Ketakutannya adalah terhadap penghasilan. Nah, cara masuknya pun beda-beda, ya kan? Kalau si istri, pokoknya kalau istri itu takutnya sama penghasilan suaminya yang hilang. Nah, jadi itu penting. Jadi kalau udah deket tuh kita bisa ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ngumpul-ngumpul nggak pakai faedah ya. Ngumpul sana. Kalau udah nih, kita main padel nih. Ternyata di padel ini banyak banget agent, asuransi lain. Aku semua pindah, ngapain? Ya kan? Terus kalau misalnya kita nih badminton apa, banyak banget nih, ya udah pindah. Udah gitu mereka kan corongnya gede banget. Ya udah tinggalin aja gitu kan, ngapain? Iya, nggak level kita saing. Udah ambil aja gitu. Jadi harus kayak gitu. Kalau aku mah pindah. Jadi kita itu boleh olahraga tapi bukan buat jadi atlet ya, tolong ya kan. Nah itu, jadi kalau ke istri ngomongnya begitu. Jadi ketakutan terhadap penghasilan suaminya. Atau misalnya dia join income nih, suami istri kerja. Nah kita bisa bilang bahwa lo sekarang adalah join income. Suami lo kerja, istri lo kerja. Berarti sumber penghasilan buat anak lo ada 2. Nah kebayang gak kalau salah satu dari kita, lo atau Afi lo terjadi resiko. Siapa yang gantiin income buat laki lo? Buat anak-anak. Dan lu emang mau mikul keduanya. Nah kayak gitu biasanya aku bikinin dua-duanya UP-nya. Hitung, bisa itu nggak teman-teman dari penghasilan? Ini yang baru ya, aku kasih tahu dulu aja. Kalau yang lama-lama nggak ya, nggak ngajarin ya. Lagi yang kuncen, mana berani gue tuh yang ngajarin itu tuh. Hai, hai kok. Nih, misalnya dia punya penghasilan 30 juta. Pengeluaran ya, sorry ini kita ngomong pengeluaran. Penghasilannya 15. Banyak emang. Pelet tuh ya. Iya. Per bulan. Kalau perempuan satu sumber 15. Suaminya 20 juta, istrinya 10 juta. Nah, berarti kalau 30 juta per bulan, 30 juta kali 12 bulan kali 5 tahun. Berapa? Banyak. 360 kali 5. 1,8 M.
Kalkulatornya dibuka dong. Komposisinya kalau ini berapa persen berarti? Sepertiga sama Ya. 2/3. Iya, berarti ini ya 1/3, ini 2/3. 66. Ya kira-kira 70-30 lah ya, Ya. yang gampang. Nah, berarti ini 1,8 biasanya aku bikinin suaminya 1M, istrinya 800 juta. Kenapa 5 tahun? Kalau 10 tahun dia entar kepanjangan, hitungnya mahal. Ini aja alhamdulillah udah bisa closing, ya kan? Umurnya tadi misalnya 35 tahun. PCA, berapa preminya? Ayo, bisa nggak hitung premi cepat? 35. UP se-M. 2,5 lah. 2,5 ya, Men? Ayo. Cewek ya? Nih ya, kita kasih tips hitungan. Ini UP 1M, range usia 30 sampai 35, 35 sampai 36 sampai 40, 41 sampai 46, 45, sorry, 46 sampai 50. Persentase preminya berapa? Ini berapa? 15 sampai 20. Ini 20 sampai 25. Ini nggak ngerokok ya? 25 sampai 30. Yang bubur. 30. Yang bubur. Kamu ngapain? 35. Aku ngapain? Kamu mandor. Simak lihat aku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, ya udah Mel UP 1M, jadi gue berapa? Jadi jangan nanti ya gue hitung dulu, kelamaan, ya kan, kebur orang kabur. Diestimasi aja. Oh, kalau kayak lo berarti kalau UP 20, ini berarti 20% kali 1M. Berarti berapa? 200 juta per total 5 tahun. Kalau lo mau setor 5 tahun, maka lo bayar berapa? 200 begini 40 juta per tahun. Kalau lo mau setor 10 tahun, maka lo setor 20 juta per tahun. Pinter gak Ijan ya? Pinter, kelihatan pinter. Masalah pinter banget, urusan gak penting lah itu. Nah, jadi bilang, lo cuma nyisihin, lo boleh bayar bulanan juga kok. Gitu. Nah, kenapa 5 tahun? Kita bilang, karena ini ada sakit kritisnya. Sakit kritis itu ada namanya golden survival period. Jadi, orang biasanya sakit kritis itu dalam waktu 5 tahun. Kalau misalnya dia kurang dari 5 tahun dia bisa sembuh, maka dia survive. Tapi in the middle 5 years, biasanya dia terjadi high risk di situ. Bisa jadi kehilangan penghasilan ataupun kehilangan nyawa sama sekali. Bener nggak? Kehilangan nyawa ngeliatin lu. Enggak dong, jangan dong. OP-nya makanya gedein dulu. Oh lagi. Ya, suruh medical soalnya kok kemarin. Suruh perutnya gendutan katanya. Bener. Obesitas. Nambah UP suruh. Makanya lagi saya suruh diet lu biar medikalnya bagus. Saya obatin dulu. Ya kan? Nih, jadi ini loh teman-teman fungsinya. Oke. Contoh ya, tadi kan kalau kita ketemu istri yang tadi istri yang nggak kerja udah tahu caranya, ya kan? Istri yang ketakutan sama mertua udah tahu caranya. Nah, istri yang kerja, nih kan Ayu sering tuh prospek daerah orang-orang kerja ya. Nah kayak gini kita bilang joint income. Jadi income itu bisa saling join aja. Jadi suaminya 1M, nanti istri 800. Nanti pas ketemu suaminya nggak mau loh istri dibikin 800 sama gue. Gitu. Biasanya nggak mau dia. Iya. Pasti akan sama. Biar sama-sama nyenyak tidur juga. Jadi sama-sama kalau lagi tidur saling lihat-lihatan. Kenapa? Sama-sama ya. Jadi nggak ada yang sakit ketakutan. Jangan macam-macam ya, kehilangan setengah loh. Iya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham lah, udah pasti. Jadi kalau ketemu yang joint income bisa ketemu, bisa prospek, bisa. Jadi kita bilang bahwa anak lo butuh penghasilan lo. Atau kita balik, emang lo mau nanggung beban penghasilan jadi diri lo sendiri kan? Enggak. Tuh. Nah, tolong ditutup biar kerja. Nah, ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Yang istri. Ini buat cari materi obrolan pertama ya. Kadang-kadang kan teman-teman suka bingung. Agent-agent baru tuh ngomong pertamanya apa ya? Ini cari materinya di sini.
Ya, yuk gimana yuk? Yang benar-benar diem walaupun udah dikasih pertanyaan. Nggak ada duit. Asli itu. Oh dia istiqomah ya? Yang benar-benar diem ketika udah dikasih pertanyaan lah ya pokoknya. Masalahnya berat hidupnya yuk. Dia kayak dia kayak apa ya? Kayak kesambet gitu. Enggak, itu hidupnya udah berat banget masalahnya. Cewek itu kalau masih udah diem berarti udah nggak ngoceh, berarti udah berat banget hidupnya. Enggak, ya. Iya, benar. Siapa namanya? Yang modelan yang kayak gitu kalau kita ketemu tuh Gimana? Gue gimana ya? Enggak, gitu. emang lo nanya apa sampai dia diem? Iya. Emang pendiam gitu. Orangnya emang pendiam gitu kan, tapi kan udah ice breaking segala macem gitu Pas kan. titik apa? Pas titik apa yang Ayu bingungnya masuknya? Pas titik apa? Mau bahas apanya gitu? Udah ngomongin soal anaknya, udah ngomongin soal keluarga gitu. Oh, yang ngomong siapa? Enggak, kita ngobrol, kan Iya. kita ngobrol Oke. kan teman, Terus- teman-teman banget sih. Terus gitu pas kan. yang titik diamnya itu yang mana? Terus udah gue jelasin gitu kan semuanya ini apa mengenai apa income protection lah atau apa gitu. Dia kayak terus dia apa ya kayak nggak ada respon gitu. Iya pas pertanyaan apa makanya aku pengen nanya. Apa sih ada gini loh, ada pertanyaan kadang-kadang terlalu sensitif buat orang yang dia nggak bisa jawab. Makanya aku tanya pertanyaan apa yang sampai dia nggak mau ngomong sama sekali. Karena kan Iya. tadi aku tanya dia nyeritain anak, dia nyeritain pasangan, dia ngertiin kerjaan. Berarti kan dia sebenarnya nggak pendiam. Nah apa pertanyaan yang bikin dia diam? Itu pedesan nggak? Kepedesan? Ya terus gue bilang kan dari kita ngobrol-ngobrol ini nih tadi lo ada yang mau lo tanyain nggak gitu kan? Enggak kata dia. Ke gue gitu kan Iya, gitu apa ada concern lo kan tadi kan lo cerita kalau misalnya lo takut aja kalau anak-anak zaman sekarang kan maksudnya anak-anak kecil aja tuh udah punya sakit yang macem-macem gitu kan gitu Terus? ya terus jadi Enggak, coba role play deh kita. Aku penasaran, nih pengen mecahinnya gimana. Jadi kan dia ngomong, ayo kita ngobrol deh ya. Misalnya Ayu tadi ngobrol, yang pas jadi dari pertanyaan itu berarti kan Ayu ada offering menyodorkan sesuatu. menyodorkan tapi gue nggak menyodorkan. Gimana? Jadi maksudnya gue tuh nggak menyodorkan tapi nggak menyodorkan gitu. Menyosor. Itu kan lu. Iya itu yang ada di pikiran. Itu kan lu kok. Iya aku secara implisit orangnya. Cewek kok Nah, ini pasti dia ada yang salah masuk. Ya. Nggak, biasanya kalau kayak gitu ada, ya kita kan juga sama-sama sering ada yang begitu ya di momentum. Ada mungkin ada satu yang, ada beberapa hal yang mungkin terlalu over explain dari kita, sehingga dia tidak timbul pertanyaan. Terus yang kedua, ada, jadi pertanyaan tuh ada dua, ada open question, ada close question. Jadi kadang-kadang kita terlalu over explain di yang di pertanyaan open question. Jadi dia bingung mau nanya apa lagi karena udah dijelasin semua gitu. Udah jelasin. Ya, sebenarnya Ada yang closing. Iya. sebenarnya tinggal lu sodorin nangan di sini jangan keluar kotak ya. Kalau aku ketika dia diam, iya. Enggak, kalau pas dia diam, aku langsung bilang, sorry, ada pertanyaan gue atau statement gue yang salah nggak ya? Kok lo diam? Sorry banget ya. Enggak yuk, nggak apa-apa. Sorry, kadang-kadang gue emang suka cerita apa adanya sama orang. Sorry ya kalau ada pertanyaan gue yang mungkin nggak nyaman di lo. Gue tarik lagi pertanyaan gue ya. Enggak kok yuk. Dia kalau dia memang ngerasa memang enggak, dia bilang enggak kok yuk, nggak apa-apa ini. Kalau dia jawab syukurlah kalau lu sadar. Nggak apa-apa. Aku juga bilang, syukurlah lo sadar. Ya sorry, nggak apa-apa lo kasih tau gue. Nggak apa-apa. Ini bercanda ya, Nggak apa-apa bener. Boleh. Jangan marah. Ada yang kayak gitu tadi bilang, apa namanya? Dia bilang ini, iya tadi gue nggak nyaman sama pertanyaan lo yang tadi Mel. Oh ya sorry, nggak apa-apa lo itu buat pelajaran buat gue. Biar kedepannya nggak terjadi lagi. Apa ya kira-kira yuk? Gitu. Jadi kita tetap harus merespon. Nah jadi misalnya dia diam nih, salah ya gue nanya ya, maaf banget ya, kenapa? Gitu. Jadi kita harus benar-benar pertanyaan, lihat nggak tadi nada suara aku berubah loh jadi alfa, langsung turun. Dari alfa
Intonasinya Iya. langsung berubah. Pas dia diem, aku langsung ngerasa orang tuh nggak nyaman tuh dua. Dia diem, dia nunduk, dia geser posisi, atau dia ngelipet tangan. Itu contoh orang nggak nyaman. Nah ini kalau dia masih begini, gue nggak akan pernah kasih offering apapun. Kalau dia masih begini, aku nggak akan ngomong masalah prudensial, nggak ngomong apapun. Berhenti, stop. Kalau misalnya pas aku ada pertanyaan dia langsung begini, kan agent tuh suruh aja kan suka gitu ya, apalagi agent baru ya, terus terang aja nih. Dulu kan juga kita begitu gitu ya, ya kan. Sekarang aja diem depan nasabah ya kan. Iya, jadi begitu pas dia udah begini, aku nggak akan ngomong gitu. Atau misalnya dia langsung lihat jam atau apa, terus bilang, sorry, buru-buru ya. Gitu. Langsung, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa yuk terusin aja. Udah gampang, nanti lain kali kita ketemu lagi. Udah selesai. Daripada ada first impression and first meeting yang membuat dia punya bad experiences sama kita. Kalau ketemu Amel akan gini terus nih. Kalau ini gitu. Nah, terus pokoknya atau dari awal disclaimer. Kalau memang dari awal aku mau jelasin asuransi, aku akan disclaimer bilang, sorry ya, to be honest, kalau mungkin nanti apa yang gue jelasin gak nyaman sama lo, it's okay. Tapi as a friends, no hard feeling ya, gue cuma mau jelasin dan gue rasa lo penting dapat informasi ini. Udah, disclaimer di depan. Kalau emang dari awal aku tujuan mau asuransi, aku disclaimer di depan. Apapun reaksi lo, apapun keputusan lo, kita tetap teman bro, no worries. Wah, gitu. Jadi aku disclaimer. Jadi di awal dia nggak akan baper, aku nggak akan baper. Terus yang kedua dia nggak akan ngerasa keganggu karena aku udah disclaimer di awal. Nah, beda kalau pertemuan yang memang kita udah ice breaking dulu. Ini kan fact finding nih, berarti kan Ayu masih pendekatan. Berarti pertemuan keduanya Ayu akan datang misalnya. Kemarin kan gue bahas, gue disclaimer ya di awal, nih gue mau ngasih tahu nih ada gambaran perhitungan yang mungkin lo bisa pelajarin. Tapi no worries, once lo tidak perlu pun gak masalah. Yang penting as a friend gue udah sampaikan kabar baik ke lo. Udah, segitu. Gak apa-apa yuk. Ya kan, dia terdiam, aku pun terdiam. Melihat kau terdiam. Bahasa kau bu. Kenapa? Enggak, ternyata dia terpesona sama Ayu. Tapi aku juga pernah loh. Iya kan? Iya. Ya mungkin. Mudah-mudahan jawab ya yuk. Ntar lo pikirin lagi aja. Cek satu. Oke, aku juga